Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pinjaman online antara solusi keuangan atau jerat uang utang digital. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, selaku pembimbing dalam mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, dengan saya sendiri Ferdinand Rahmaditya Wahyono dengan NIM 2502010 dari kelas MJ204. Fenomena yang marak terjadi adalah pinjaman online yang tumbuh pesat, tetapi banyak masyarakat, termasuk mahasiswa, ikut terjebak. Mari kita telisik lebih dalam. Dari 1.000 lebih aplikasi pinjol ilegal telah diblokir oleh Satgas Pasti. Satgas Pasti adalah satgas yang dibentuk oleh OJK yang menaungi dari akuntabilitas pinjaman dan atau instrumen keuangan lainnya. Bunga yang tinggi, yaitu bunga dan denda pinjol ilegal, jauh melampaui batas yang wajar. Yang ketiga, mahasiswa, kelompok usia muda yang termasuk rentan terjerat utang digital. Kemudahan akses dalam tanda kutip cukup KTP dan foto data diri saja sudah dapat cair dalam hitungan menit, membuat pinjol legal maupun ilegal tumbuh subur di tengah rendahnya literasi keuangan digital masyarakat. Sekarang kita akan melihat dalam rentang yang helikopter view, yaitu cukup jauh. Dalam hal ini terjadi dalam 4 hal yang saya anggap sangat memprihatinkan. Yang pertama yaitu terkait gaya hidup yang konsumtif dari teman-teman masyarakat maupun mahasiswa, yaitu kadang ikut tren gaya hidup media sosial yang mendorong pengeluaran di luar batas kemampuan. Contohnya, apabila melihat teman memiliki HP baru, kita harus memiliki HP baru dengan spek yang sama bahkan yang lebih tinggi kalau bisa. Itu membuat ego kita akan terpenuhi. Namun dalam hal manajemen keuangannya itu sangatlah tidak baik. Yang kedua terkait kemudahan dan kecepatan akses. Pinjol sekarang hanya cekrek foto KTP, data diri isi cair dalam hitungan menit. Itu sangat memudahkan masyarakat tanpa agunan, tanpa jaminan yang bertele-tele seperti lembaga pinjaman konvensional lainnya. Pinjol menjadi pilihan yang sangat-sangat diinginkan atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memang memiliki urgensi dalam hal pinjaman yang sangat mendesak. Tetapi di sini disalahgunakan untuk meminjam hal-hal untuk konsumtif, untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan sangat segera. Dalam tanda kutip bisa dibilang kebutuhan yang masih tersier begitu. Yang ketiga terkait literasi keuangan yang sangat rendah. Di sini kurang pahamnya pemahaman soal bunga yang majemuk bercompounding itu sehingga menyebabkan teman-teman dan atau masyarakat pada umumnya itu sangat tergiur dengan bunga 0,5%, padahal kan itu compounding yang jadi setiap bulannya meningkat 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 hingga pada batas akhirnya itu bisa berkali-kali lipat dari jumlah pinjaman yang seharusnya dibayarkan. Yang keempat terkait tekanan finansial dan sosial ekonomi. Kebutuhan mendesak seperti kuliah, kos, dan gaya hidup tanpa penghasilan membuat pinjol tampak seperti solusi yang sangat cepat. Namun, di balik sisi solusi yang sangat cepat, memiliki resiko yang sangat tinggi. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa kita apabila tidak memiliki manajemen keuangan yang baik, maka pinjol merupakan suatu obat yang sekaligus racun yang kita akan minum dan kita akan konsumsi apabila tidak diperhitungkan dengan matang. Selanjutnya, terdapat 4 setidaknya dampak jerat pinjol. Yang pertama, bunga dan denda mencekik jauh melampaui batas yang telah ditetapkan OJK yang membuat utang membengkak secara cepat. Yang kedua, terkait gali lubang tutup lubang. Di sini istilah yang sangat marak didengar pada masyarakat pada umumnya, khususnya pada gen-gen milenial maupun Gen X yang sudah. Bahkan ada lagunya, gali lubang, tutup lubang. Maaf, itu intermezzo saja. Pada intinya adalah kita memiliki utang di satu sisi dan kita akan tutup dengan pinjaman di sisi lainnya. Itu merupakan manajemen keuangan yang sangat buruk. Jadi, kita harus bisa memanajemen keuangan sebelum memutuskan apakah pinjaman online ini merupakan solusi yang tepat atau malah menjadi racun yang sangat kuat.
Selanjutnya terkait teror penagihan, yaitu debt collector. Nah, intimidasi, ancaman hingga penyebaran data pribadi ke kontak di ponsel korban itu menjadikan pinjaman online itu bukan merupakan solusi yang tepat. Teror-teror ini sangat mengganggu apabila sudah di taraf yang sangat-sangat tinggi, itu bisa sangat mengganggu di kehidupan sosial kita pribadi. Yang keempat terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, akses foto, lokasi, dan kontak korban pinjam online atau pinjol itu sangat rentan untuk disalahgunakan, yaitu bisa digunakan untuk mengancam korban, bahkan bisa dalam hal ini hingga ancaman-ancaman yang mengarah ke sesuatu yang sangat serius seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Peran pemerintah pasti satu melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Satgas pasti yang dibentuk oleh OJK, pengawas akuntabilitas keuangan dan kepolisian. Dan yang empat setidaknya peran pemerintah yang dapat saya ah, pendapatkan yaitu perketat regulasi dan pengawasan, yaitu menetapkan maksimum harga, bunga, denda, dan lain sebagainya. Berantas pinjol ilegal itu pasti, dan ketiga itu penegakan hukum yang tegas, dan keempat yaitu edukasi dan literasi keuangan nasional, hingga menumbuhkan kesadaran dalam hal manajemen keuangan dan pengaturan keuangan, hingga kita tahu apakah pinjaman online merupakan solusi atau merupakan racun yang bisa kita konsumsi sebagai masyarakat awam, bahkan mahasiswa-mahasiswa pada sekarang ini. Di sini ada tiga atau empat peran masyarakat dan atau konsumen setidaknya agar pinjaman online itu bisa menjadi sarana yang baik, bukan sarana yang buruk dalam hal pinjaman keuangan, yaitu cek legalitasnya di OJK. Apabila sudah legal, apakah itu langsung bisa dilakukan pinjaman online? Tidak. Mari kita ke poin yang nomor dua, yaitu pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Tiga, hindari gali lubang dan tutup lubang seperti yang saya sampaikan di awal. Yang keempat, yaitu laporkan pinjol ilegal kepada OJK dan ataupun Satgas Pasti yang telah dibentuk oleh OJK untuk menaungi lembaga-lembaga keuangan khususnya pinjaman yang tidak memiliki legalitas yang terdaftar di OJK. Selanjutnya, ada empat setidaknya peran mahasiswa sebagai agen perubahan, yaitu edukasi teman sebaya, kampanye literasi keuangan digital menjadi contoh gaya hidup finansial yang bijak, dan keempat, mendukung program kampus dan OJK dalam hal manajemen keuangan, yaitu di sini kita harus mendukung proyek-proyek pemerintah yang memang dalam hal ini berarah ke, berjalan ke arah yang baik. Contohnya pemberantasan pinjaman online ini apabila ilegal itu sudah pasti kita akan berantas, kita sama-sama berantas. Yang kedua, apabila masih legal sesuai dengan ketentuan di OJK, itu mari kita lihat apakah ada hal-hal yang tidak terawasi dengan baik oleh OJK yang bisa menjadi celah, dalam hal ini loophole yang dapat dimanfaatkan oleh agen-agen pinjaman online tersebut sehingga kita merasa dirugikan misalnya dengan bunga yang tinggi dan lain sebagainya. Kesimpulannya ada Kesimpulannya adalah pinjaman online bukanlah musuh, tapi ia adalah alat. Alat itu bisa digunakan ke sisi yang positif, bisa digunakan ke sisi yang negatif. Yang membedakan solusi dari jerat adalah regulasi yang kuat dari pemerintah, kehati-hatian konsumen, dan kesadaran mahasiswa sebagai agen perubahan yang membangun budaya keuangan aset. Saya simpulkan, pemerintah itu mengatur dan menindak sebagai regulator. Konsumen itu harus cerdas dan waspada apabila ingin untuk meminjam secara online, dan mahasiswa itu menjadi edukator sekaligus teladan. Teladan agar mahasiswa-mahasiswa masyarakat bisa mencontoh, oh itu pinjaman ilegal, tidak bisa saya lakukan dengan semena-mena. Ataupun itu, walaupun pinjaman legal, kita harus tahu ancaman resiko-resiko di belakangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.